dikatakan Islam itu arogan, ini orang ini belum pernah belajar tentang sejarah atau tarikh Islam baik yang ada di Arab maupun yang ada di Jawa ini. Tidak ada kebencian atau lebih-lebih ke aroganan, ini tidak ada. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini harus kita tepis. Khawatir saudara kita yang masih belum kuat keimanannya menilai bahwasanya Islam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sinau bareng Rodotul Afkar. Kali ini saya akan bertanya kepada pemateri atau narasumber kita, yaitu Cak Dayat. Jadi seperti ini Cak Dayat. Akhir-akhir ini trending atau ramai sekali diperbincangkan di media sosial, khususnya di media Twitter, ada cuitan dari seseorang yang bahasanya ini menyudutkan agama Islam. Intinya itu jika kita cerna baik-baik, itu menyudut pada kemudian Islam itu adalah agama yang arogan. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan cuitan dari orang tersebut seperti apa. Jadi cuitan dari orang itu mengatakan Islam memang agama pendatang dari Arab. Agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan lain-lain. Dan memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, dan wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal. Jadi yang ingin saya tanyakan ke jenengan, benarkah Islam itu memang arogan seperti cuitan orang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah Islam menginjak-injak kearifan lokal bangsa Indonesia, khususnya di tanah Jawa ini? Dan yang ketiga, Islam mengharamkan wayang kulit. Benarkah demikian? Mohon penjabaran penjelasan dari Cak Dayat. Matur nuwun. Alhamdulillah, ada pertanyaan yang sangat penting ini dari teman kita, teman jamaah sinau bareng Rodotul Afkar, tentang Islam. Pertanyaannya, benarkah Islam itu memang arogan seperti yang disebutkan atau dituliskan oleh Abu Janda. Yang pertama, yang kedua, benarkah Islam mengharamkan wayang kulit? Yang ketiga, benarkah Islam menginjak-injak tradisi atau kearifan lokal? Yang pertama, masalah benarkah Islam itu memang arogan? Ini perkataan seperti ini atau pernyataan seperti ini, pernyataannya orang tidak pernah belajar. Baik mempelajari Islam yang asli dari Arab atau Islam yang sudah ada di Jawa atau di Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak mengutus engkau Muhammad
melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini pertama bukti bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, karena ini sumber langsung dari Allah. Kok ada orang mengatakan Islam itu arogan? Ini pembicaraan yang sangat ngawur. Baik yang ada di Arab, tidak ada sejarah yang menunjukkan dakwah Islam, lebih-lebih yang dibawa oleh Rasulullah, yang di Arab khususnya dulu, ini yang arogan. Kalau tegas ada, bijak ada. Makanya Kanjeng Nabi sendiri hidup di Madinah, itu hidup dengan multi bermacam-macam suku dan bangsa dan agama. Jadi kalau Islam dinyatakan arogan, ini bukan pembicaraannya orang waras istilahnya. Ini betul-betul tidak waras. Baik yang di Indonesia atau yang di Jawa, kita lihat tarikh atau sejarahnya Wali Songo yang membawa Islam pertama di tanah Jawa ini. Wali Songo menjadi tokoh legendaris yang sangat besar jasanya. Membangun tradisi keislaman umat muslim di Indonesia ini di tengah berlangsungnya tradisi dan adat kebudayaan kolot Hindu kuno ini. Mereka hadir dengan santun, menawarkan ajaran baru yang toleran, yang lebih rasional. Sehingga pada periode abad berikutnya hampir 50% penduduk Jawa bisa diislamkan. Bisa dibayangkan betapa hebat dan juga sangat berat perjuangan mereka, dan lebih hebatnya lagi di antara para wali tersebut bahkan menjadi negarawan di samping menjadi dakwah Islam sebagai tugas utamanya. Banyak bukti peninggalan para wali menunjukkan beraneka ragamnya strategi dakwah yang dilancarkan. Dan semuanya berlangsung serba hati-hati, penuh pertimbangan, penyesuaian tradisi. Keberhasilan metode dakwah ini menjadi acuan dakwah Islam sampai sekarang ini. Jadi kalau Islam dikatakan Islam itu arogan, ini orang ini belum pernah belajar tentang sejarah atau tarikh Islam baik yang ada di Arab maupun yang ada di Jawa ini. Karena apa? Konsep Islam, dakwah Islam yang masuk khususnya di Jawa ini atau di Indonesia ini, yang dipegang oleh pendai atau misioner dakwah kita sejak zaman dahulu ini. Konsepnya al-Islamu murnatun. Islam itu luas, elastis. Bukan arogan. Bukan arogan. Bahkan banyak lagi pegangan tentang dakwah Islam khususnya di tanah Jawa ini. Ada konsep tawassut, tengah-tengah bisa bersatu dengan masyarakat. Ada tawazun, seimbang. Juga ada i'tidal, ini adil atau bijaksana. Jadi kalau Islam dinyatakan sebagai agama yang arogan, ini pembicaraan yang sangat ngawur. Bahkan sampai detik ini mulai dari terbawah, yang membawa Islam mulai dari ustadz sampai kiai sampai kepada ulama-ulama kita, tidak ada satupun yang mengajari kita untuk arogan, tidak ada.
yang ada adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Tidak ada yang pakai arogan. Kalau ada memang arogan, itu bukan dari Islamnya, tapi dari pemeluk Islam. Ada, tapi bukan dari Islam. Islam tidak mengajari arogan kepada sesama manusia. Jangankan kepada manusia, kepada selain manusia pun Islam mempunyai akhlak. Kepada hayawan, kepada apapun Islam mengajarkan akhlak. Itu yang pertama. Tidak ada keliru besar kalau dinyatakan Islam itu arogan. Tidak ada. Malah tujuannya Islam, apa tujuannya Islam? Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi kebaikan manusia di dalam urusan agamanya, urusan dunianya, bahkan urusan akhiratnya. Tidak ada kalimat arogan. Yang ada hanya kasih sayang. Satu. Yang kedua, pertanyaan apa tadi? Islam mengharamkan wayang kulit. Ini lebih antik lagi. Kalau menyatakan mengharamkan wayang kulit, karena apa? Wayang kulit adalah alat dakwah Islam itu sendiri. Bisa kita lihat dari sejarah-sejarah, bahkan sampai detik ini tidak ada Islam mengharamkan wayang kulit. Bahkan ada pesantren menyelamati pesantrennya atau santrinya atau imtihan, malah dia mendatangkan wayang kulit. Mana ada Islam melarang wayang kulit? Tidak ada. Karena tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Yang paling akhir apa? Yang ketiga dari pernyataan siapa itu? Abu Jahal. Abu Gagal. Islam menginjak kearifan lokal. Mana ada ini? Mana ada? Khususnya di kehidupan kita sekarang yang terbukti, paling terbukti. Saya yakin semua Jawa ini masih banyak sekali kearifan lokal yang kita pakai, yang sudah kita Islamkan. Kalau ada orang bertanya tentang sandingan ini apa, kita bisa menjawab dengan keislaman kita, dengan bijaksana, arif, dan sangat toleran. Bahkan tradisi-tradisi yang lain masih kita perkuat dengan keislaman kita. Tidak ada yang menginjak-injak. Saya sendiri orang Jawa, saya sampai detik ini tidak pernah merasa diinjak-injak. Kearifan lokal ini tidak ada. Hanya saja kalau ada pandangan-pandangan seperti itu, mungkin ada orang Islam yang seperti itu, tapi bukan ajaran dari Islam, khususnya ajaran Islam yang ada di Jawa. Karena konsep pertama ajaran Islam yang di Jawa adalah al-Islamu murunatun luwes. Al-Islamu murunatun bil wasaili wasubutun fil ahkam. Itu konsepnya seperti itu. Agama Islam itu luas atau elastis dalam sarana prasarananya dakwahnya. Jadi Islam itu sangat luas. Sangat luas, tidak serta-merta menyalahkan orang lain, tidak serta-merta atau menyalahkan adat istiadatnya orang lain. Sehingga dengan Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh dai kita ke Jawa ini, maka dengan kebijaksanaannya, dengan toleransinya, maka orang Jawa masuk Islam tanpa ada paksaan. Tapi yang besar magnetnya dari pendai kita, pembawa Islam kita adalah akhlaknya. Jadi tidak ada kalau arogan, tidak ada. Itu yang perlu kita camkan. Ini sangat memukul sekali kepada kita sebagai umat
Islam. Sangat memukul sekali karena tidak diajarkan. Saya sendiri sejak kecil di pesantren sampai tua ini tidak diperbolehkan ada kebencian kepada siapapun. Bahkan saya diajari oleh para guru-guru saya untuk selalu dan selalu memupuk kasih sayang kepada sesama makhluk. Khususnya semuanya yang ada di bumi ini. Tidak ada kebencian atau lebih-lebih ke aroganan, ini tidak ada. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini harus kita tepis. Khawatir saudara kita yang masih belum kuat keimanannya menilai bahwasanya Islam seperti itu. Tidak ada. Kita selalu dengan kasih sayang, Islam kasih sayang, Islam kasih sayang. Mudah-mudahan bisa difahami tentang Islam ini di seluruh Indonesia, ya khususnya kita ini di Jawa. Jangan sampai percaya kalau Islam itu arogan, tapi Islam itu harus dipercayai bahwasanya agama kasih sayang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah hidup seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.